Hai, halo Nasa Lovers, welcome back to my channel. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga semakin sehat dan makin bahagia ya. Oke, kali ini, malam hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang sesi curhat ya, tentang tips rahasia untuk mahir di ranjang. Karena ada seseorang yang menjapri saya dan ketika menonton video tersebut dan akhirnya dipraktekkan, ternyata ada perubahan pada suaminya. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel Nasa Lovers, perlu diketahui bahwa channel ini awalnya untuk menyimpan file yang sering saya gunakan karena HP saya sering full oleh memori-memori. Namun yang kedua akhirnya menjadi sarana informasi untuk saya nge-share pada teman-teman saya, para teman-teman network marketing ya. Kemudian yang ketiga saya gunakan untuk sesi curhat. Jadi menjawab dari curhatan teman-teman yang masuk ke saya, dan karena saya perlu menjawab dengan panjang kali lebar kali tinggi, sementara kadang ternyata banyak orang yang mengalami hal yang sama. Jadi daripada saya harus menceritakan hal yang sama berulang kali, dan akhirnya saya gunakan akun YouTube ini, Nasa Lovers ini, untuk nge-share sebuah jawaban dari curhatan seseorang atau sebuah situasi kondisi yang sedang dialami oleh teman-teman kita. Dan saya berharap semoga sharing yang kita lakukan kali ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, bukan hanya menjawab satu pertanyaan aja, tapi bisa diterapkan kepada wanita-wanita lain yang mungkin mengalami hal yang sama seperti hal yang ditanyakan kepada saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang ada di pikiran pria tentang seks. Oke, kenapa kita membahas tentang ini gitu ya? Jadi di sini kita bahas bukan karena ingin mengumbar pornografi, tetapi lebih kepada sex education, lebih kepada sharing ya. Karena saya bukan pakar seksolog, tapi lebih ke sharing pengalaman gitu. Karena yang kembali lagi di Indonesia, perempuan untuk mempelajari tentang tantra, tentang posisi seks itu kayaknya sesuatu hal yang tabu ya, padahal itu hal yang penting banget karena pria punya fantasi-fantasi yang kita nggak pernah tahu fantasi mereka seperti apa. Nah, maka dari itu saya akan membahas tentang artikel yang telah ditulis oleh Cosmopolitan. Di situ menyebutkan ada 5 hal yang ada di pikiran pria tentang seks. Yang pertama adalah afrodisiak. Afrodisiak ini apa sih? Ini adalah makanan untuk meningkatkan gairah pria. Jadi bukan cuma gairah pria aja, tapi juga wanita ketika mengkonsumsi ini juga bisa menaikkan gairah ya teman-teman ya. Nah, beberapa waktu yang lalu Cosmo pernah melontarkan beberapa pertanyaan mengenai seks kepada 100 orang pria di Indonesia. Lalu apa saja yang terlintas ya? Yang pertama, afrodisiak ya, ternyata tulisannya agak susah untuk di pronunciation ya. Untuk urusan yang satu ini, pria Indonesia rupanya masih percaya bahwa daging kambing adalah pembangkit gairah alami yang paling ampuh. Lebih dari separuh responden atau 52% meyakini bahwa daging kambing jauh lebih baik daripada tiram. Nah, tiram ini kan termasuk seafood ya teman-teman. Nah, ternyata ada beberapa orang yang mengaku bahwa ketika mengkonsumsi seafood, tiram, dan makanan laut lainnya itu bisa meningkatkan gairah atau meningkatkan libido. Nah, bagi teman-teman yang punya gairahnya kok menurun, bisa konsumsi, coba mana yang cocok untuk teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada orang yang lebih suka dengan Viagra. Ada 12% dan ada 8% yang mengatakan bahwa telur mentah ternyata juga bisa menjadi afrodisiak itu tadi ya teman-teman ya. Nah, dan ada hal-hal lain juga
juga yang bisa meningkatkan gairah atau libido dan setiap orang beda-beda, tapi ternyata itu yang respon yang paling tinggi ada daging kambing, tiram, makanan laut, atau Viagra dan juga telur mentah. Nah, ini bagi pria yang sudah diwawancara. Tetapi apakah bisa digunakan untuk wanita? Saya yakin juga bisa ya. Teman-teman untuk mengetahuinya bisa langsung dicoba aja. Dan kemudian membuktikan kira-kira mana sih yang menurut teman-teman paling cocok untuk teman-teman. Nah, nomor 2 nih ladies. Ada posisi. Ternyata variasi di ranjang itu sangat penting dan beraksi dalam berbagai macam posisi adalah salah satu caranya. Nah, ini ada beberapa gaya yang ada dalam pikiran pria. Gaya misionaris itu masih menjadi pilihan pertama, yaitu sebesar 28%. Diikuti dengan doggy style dan woman on top. Ini disukai oleh para pria. Ada 24% pria. Lalu posisi lain yang disukai pria adalah spooning. Ada 12% yang menyukai posisi spooning. Dan posisi yang lain mereka lebih memilih untuk standing. Jadi itu ya teman-teman, ternyata cowok itu, para pria mereka itu memiliki posisi yang mereka suka. Nah, untuk mengetahui itu teman-teman bisa tanya. Selain bertanya, teman-teman juga bisa memperhatikan ekspresi dari pasangan. Kira-kira ekspresinya itu yang paling greget itu yang mana? Nah, ada yang bilang, Mbak, pasangan saya, suami saya itu nggak pernah ada ekspresi, datar. Jadi saya nggak tahu gitu. Nah, di sini tugas teman-teman adalah untuk berkomunikasi ya. Komunikasi itu adalah hal yang paling penting dalam hubungan apapun. Hubungan kerja, bisnis, dagang, kemudian kekeluargaan, hubungan pertemanan, itu semua kalau nggak ada komunikasi itu nggak jadi. Apalagi hubungan percintaan dengan pasangan, dengan suami istri. Kamu bisa mulai bertanya kepada pasangan kamu, pada suami kamu, kira-kira posisi mana Mas yang paling disenangi? Atau teman-teman juga bisa dengan cara memperhatikan dari ekspresi atau gregetnya pasangan. Pasangannya nggak ada ekspresi, teman-teman bisa request, sayangku, suamiku gitu ya. Ketika ada hal yang ketika kamu lakukan atau aku melakukan sesuatu untuk kamu dan ternyata kamu suka, tolong kasih aku kode dengan memberi ekspresi gitu. Jadi jangan ditahan gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita jangan sampai kalah dengan fantasi yang ada di pikirannya pasangan kita. Apalagi kalau cowok itu mereka seneng nonton video-video aduhai ya, karena memang sudah jadi kodratnya. Walaupun ada yang gak nonton, tapi itu rata-rata cowok itu pasti suka dengan hal yang seperti itu, karena tubuh pria didesain untuk seperti itu. Lalu masuk ke hal yang ketiga yang dipikirkan oleh pria, yaitu quickie. Quickie itu artinya apa? Cepet-cepet. Karena apa? Gak punya banyak waktu, maka quickie menjadi solusi. Ada 40% pria memilih rumah sebagai lokasi quickie karena faktor keamanan ya pastinya ya. Sedangkan urutan berikutnya adalah toilet umum. Dan yang selanjutnya adalah ruang meeting, dan ada juga yang menjawab office party. Nah, itu ternyata pria itu mereka tuh kepinginannya tuh kayak menurut wanita itu adalah hal yang aneh. Ada kamar yang enak untuk melakukan bercocok tanam, kenapa harus memilih tempat-tempat yang seperti itu gitu ya. Bagi perempuan itu kan rasanya ribet ya, tapi bagi laki-laki itu kayak hal yang menantang gitu. Jadi kenapa nggak dicoba gitu. Tujuannya apa? Karena ya itu tadi, memenuhi si fantasi dari suami kita, dan atau untuk mendatangkan situasi baru, nuansa baru agar nggak bosan. Nah, perempuan itu kan kadang merasa ya udah cukup, yang penting suami udah
klimaks gitu ya. Kadang perempuan ada yang berpikir seperti itu, tapi ternyata bagi suami itu bukan cuma sekedar itu gitu. Jadi karena kita tidak ingin perhatian dari pasangan kita tercuri oleh fantasinya dia, maka kita perlu untuk menguasai ranjang agar pasangan kita terfantasinya itu lari ke kita. Nah oke, yang keempat, hal yang dipikirkan oleh pria sebelum berhubungan seks adalah kostum play atau sering disebut dengan cosplay ya teman-teman ya. Mereka sering memikirkan, ada 29% pria yang menganggap pasangannya akan terlihat seksi ketika mengenakan kostum cheerleader. Tetapi mereka juga akan tergoda ketika teman-teman mengejutkan mereka dengan kostum perawat. Ada 25%. Dan ada juga yang menjawab 19% itu dengan menggunakan kostum polisi. Nah, kira-kira teman-teman lebih suka yang mana nih? Ada juga 11% orang yang menjawab dengan kostum guru. Nah, di sini peran cosplay ini adalah yaitu karena apa, sering ada di video-video aduhai, mereka dapat fantasi dari situ. Namun jika belum mau melakukan juga baik-baik saja dikomunikasikan lagi dengan pasangannya ya teman-teman ya. Nah kemudian hal yang kelima yang dipikirkan oleh pria tentang fantasi adalah tempat bercinta. Nothing is sexier than having sex on the beach. Itulah beberapa pendapat dari 51% pria di Indonesia. Namun ada juga yang bercita-cita ingin bercinta di toilet pesawat. Wah lumayan ekstrim ya. Dan ada juga yang berkeinginan untuk bercinta di dalam tenda saat berkemah. Nah teman-teman bisa mengagendakan untuk berlibur dan berkemah bersama suami di suatu tempat yang mungkin yang indah gitu ya. Dan ada 12% orang juga yang berkeinginan untuk memiliki seks fantasi di dalam mobil. Nah ini bisa jadi pilihan seru juga ya, karena di situ akan ada pemacu adrenalin. Kira-kira teman-teman berani nggak? Dan yang selanjutnya ada 4% pria memilih untuk bercinta di tangga darurat. Nah, kira-kira dari 5 hal yang dipikirkan oleh pria tadi yang sudah saya jelaskan dan pampangkan, kira-kira menurut teman-teman yang paling seru yang mana nih? Dan pernahkah teman-teman membayangkan untuk melakukan hal itu? Mungkin memang akan terkesan sangat ekstrim, namun ya memang dalam suatu hubungan perlu yang namanya variasi agar tidak bosan dan selalu mencoba something new. Karena ketika seseorang memilih kehidupan seks yang happy life sex, mereka akan bisa memiliki semangat yang lebih besar untuk melakukan hal yang lainnya. Seperti misalnya merancang masa depan, bersemangat untuk mencari kerja, untuk melakukan pekerjaan yang sedang dilakukan. Seperti itu. Tapi biasanya jika sebuah couple, sebuah pasangan yang kekurangan kebahagiaan dalam sex life sehari-harinya dia, biasanya orangnya akan mudah emosi, mudah marah, dan masalah-masalah yang kecil itu akan bisa menjadi besar karena diawali dari kehidupan awal dari sebuah pernikahan itu, yaitu di dalam kamar dulu. Maka dari itu teman-teman, bukan di sini saya mau mempampangkan tentang pornografi ya, tapi sekali lagi kita kepingin agar kita memiliki sex life yang bagus dalam kehidupan rumah tangga kita, dan agar bisa berefek kepada kehidupan kita sehari-hari, terutama di bidang pekerjaan atau mengurus keluarga. Itu akan lebih semangat karena banyak banget yang saya dapat curhat dari orang-orang yang curhat ke saya ketika mereka itu nggak memiliki good sex life. Mereka itu biasanya uring-uringan sama suaminya.
Jadi jangan nunggu suami untuk beraksi, tapi kita juga bisa memulai duluan. Tapi juga komunikasikan sama suami bahwa saya sedang mempelajari ini, ayo kita praktik bareng-bareng seperti itu. Dan satu pesan dari saya, last but not least, be fearless ya, jadilah pemegang kendali di ranjang. Dan kemudian membuat suami bertanya-tanya, kenapa ini istriku tiba-tiba menjadi sangar, menjadi liar gitu ya. Ya biarkan suami punya pendapat apapun, tapi di sini tugas para istri adalah untuk take control. Dan kan mending kita menjadi liar dan menjadi brutal di depan suami itu akan lebih menghidupkan suasana percintaan dalam rumah tangga ya. Baik, video ini berhenti sampai di sini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan thank you for watching. So see you when I see you. Bye.